Halo, assalamualaikum, selamat siang. Jumpa lagi di channel Komik Motif ya. Saya akan menunaikan janji saya nih tentang bedah bisnis penjual ludah atau motivator bisnis ya. Kenapa kok juga bisa disebut sebagai bisnis? Ya. Ternyata setelah saya selidiki, mereka juga menerapkan 5 psikologi marketing yang biasa dipakai oleh perusahaan atau pebisnis ya. Apa saja sih 5 psikologi marketing itu? Semoga ini juga bisa dimanfaatkan untuk bisnis Anda ya. Yang pertama adalah mengenali emosi pelanggan atau klien Anda ya. Menurut pakar neuroscience ya, emosi itu takarannya berada di atas hal-hal teknis yang bisa ditawarkan oleh produk bisnis ya, seperti tentang fungsi, tujuan, atau menariknya produk itu ya. Jadi alih-alih kita menawarkan bagusnya, tujuannya, ini sangat mentereng, lebih baik kita tawarkan kalau dengan produk ini pembeli itu akan merasa nyaman, kebutuhannya akan bisa dicukupi ya. Seperti itu pendekatannya mengenali emosi bisnis itu. Bagaimana penerapannya kalau kita terapkan di para motivator bisnis itu ya, atau coach ya. Biasanya mereka ini saat menawarkan seminarnya, mereka akan menceritakan kilas balik kehidupan mereka waktu zaman susah dulu ya. Dan dipantau itu biasanya mereka sudah riset kalau zaman-zaman susah ini sering juga dialami oleh kebanyakan orang awam. Jadi orang awam yang melihat cerita itu merasa emosinya terbangkitkan, merasa seperti saya dulu ya. Terus eksekusinya para motivator bisnis itu menggunakan cara atau strategi yang akan mereka jual itu untuk memperbaiki hidup mereka sehingga berubah menjadi lebih baik. Dengan emosi ini para calon klien-klien itu ya pasti akan tertarik untuk mengikuti para coach itu, menjadi branding yang kuat untuk para motivator bisnis atau coach itu ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, psikologi marketing yang kedua adalah tentang FOMO ya. FOMO itu adalah fear of missing out ya. Ini merupakan efek takut ketinggalan ya. Biasanya produk-produk gadget yang menggunakan efek takut ketinggalan ini ya. Jadi mereka akan merilisan terbaru ya, produk rilisan terbaru yang sering ditampilkan sehingga ada calon pemburu yang produk terbaru akan mesti merasa takut ketinggalan dan berburu model-model terbaru. Bagaimana jika diterapkan untuk bisnis online ya? Biasanya produk online itu memakai paket diskon atau flash sale ya. Jadi flash sale ini dibuat dengan jangka waktu tertentu ya. Jadi mereka menerapkan promo, katakanlah harganya 300.000, terus kemudian dicoret menjadi 200.000, tapi syaratnya adalah harus membeli dengan jangka waktu tertentu, seperti itu. Motivator bisnis juga memakai cara ini. Biasanya mereka menjual buku-buku seminarnya juga memakai harga coret ya. Harga coret ini terhitung sangat efektif ya, karena sering dipakai oleh motivator bisnis ya, seperti itu. Terus psikologi marketing yang ketiga adalah memakai social proof atau bukti sosial ya. Kita bukti sosial ini biasanya kita sering temui jika kita di jalan itu ya, ada warung besar ya, entah warung makan ya, yang ramai pengunjung sampai berjubel, sampai antri. Pasti itu otomatis akan menarik perhatian kita ya. Kita berpikir wah ini laris nih, jadi ingin mencoba nih, kan seperti itu ya. Nah, social proof ini juga dipakai oleh para pebisnis online ya. Biasanya mereka memakai screenshot percakapan WhatsApp tentang kepuasan pelanggan ya saat membeli produk mereka. Wah, mungkin seperti ini, kaosnya sudah datang, warnanya sangat menarik ya, atau seperti itu. Kalau motivator bisnis gimana caranya? Nah, itu mereka juga memakai screenshot ya. Biasanya screenshot itu kepuasan ini peserta-peserta seminar. Nah, biasanya sangat puas, ternyata produk saya laris setelah memakai cara-cara seminar. Atau biasanya juga memakai
ada beberapa pengikut seminar yang mencapai omset ratusan juta juga ditampilkan ya, di dalam sosial proof mereka ya, seperti itu. Terus yang keempat itu adalah psikologi marketing dengan memakai efek resiprokal ya. Apa sih resiprokal itu ya? Psikologi resiprokal itu menyebutkan kalau jika kita menerima sesuatu dari seseorang ya, kita pasti ingin memberikan sesuatu lagi kepada orang itu ya. Ini jamak diterapkan ya oleh beberapa, biasanya bisnis pendidikan ya, kursus biasanya mereka menerapkan coba gratis selama 1 minggu atau 1 bulan ya, seperti itu. Kalau dengan bisnis online yang lain adalah biasanya mereka memberikan sampel gratis juga bisa, atau untuk para motivator bisnis ya, coach, mereka membuat semacam kayak grup gratis ya, supaya berinteraksi ya, atau menggunakan YouTube, mereka memasarkan YouTube. Jadi biasanya ada seolah-olah kalimat, jika ingin yang gratis silakan pantau YouTube channel saya ya. Nanti kalau ingin berbayar ya bisa kembali ke produk berbayar yang mereka tawarkan, seperti itu. Ada juga yang kalau kita lihat ada satu motivator atau coach ya, masih muda, dia sering membagikan buku gratis ya, bukan e-book, buku gratis. Jadi dia hanya ingin pelanggannya hanya menanggung ongkos kirim, bukunya akan dibagikan secara gratis. Itu sudah beberapa kali dilakukan dan sepertinya efektif ya, karena akhirnya buku-buku berbayarnya juga sepertinya menjadi laku ya, seperti itu. Kemudian kita sampai ke psikologi marketing yang kelima ya, yaitu Goldilocks effect ya. Apa sih Goldilocks effect ya? Efek ini ditemukan pertama kali karena ada seseorang ya bernama Goldilocks itu yang ditawari bubur ya. Bubur biasanya dia orang yang kalau ditawari bubur, harga mungkin juga termasuk yang jadi poin utama, tapi Goldilocks ini lebih memilih bubur yang tidak terlalu panas ya dan tidak terlalu dingin ya. Dia tidak peduli dengan harganya. Nah, dari situ akhirnya muncul istilah Goldilocks effect. Jadi Goldilocks effect itu memberikan pilihan pada klien ya, supaya klien bisa memilih produk yang sesuai dengan mereka ya. Ini ditemui oleh varian-varian produk makanan ya. Biasanya mereka memakai topping ya, topping seperti itu. Ada yang topping coklat ya, topping vanila ya. Jadi kalau yang cocok dengan topping coklat ya tidak memilih vanila, seperti itu. Bagaimana dengan kalau kita terapkan di bisnis online ya, terutama di motivator bisnis. Biasanya mereka memproduksi buku-buku dengan varian banyak ya, walaupun bidangnya mungkin tentang pemasaran media sosial. Mereka memasarkan cara Instagram ad, cara Facebook ad, dan judulnya pun menarik ya, sangat menarik seperti itu. Akhirnya para pelanggan juga memilih yang cocok dengan, oh iya saya biasanya kan memasarkan di Instagram, saya pilih yang buku tentang Instagram ad, seperti itu, atau Facebook ads, atau Google ad ya, seperti itu ya. Ya demikian ya psikologi marketing yang ternyata diterapkan oleh motivator bisnis atau coach bisnis ya, ternyata juga sama diterapkan oleh bisnis pada umumnya ya. Jadi kita bisa dibilang kalau ya istilahnya penjual luda itu ya bisnis ya, seperti itu. Semoga 5 psikologi marketing ini juga bisa cocok diterapkan untuk bisnis Anda. Sampai jumpa.